Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Teacher Ana. Hari ini Teacher Ana mau menyampaikan pelajaran agama ya. Hari ini judul pelajaran kita orang lumpuh disembuhkan ya. Nah, tetapi sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah bisa ikut teacher berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong anak-anak yang di rumah, juga guru-guru yang mengajar. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi teacher udah menyampaikan judul firman Tuhan kita hari ini, orang lumpuh disembuhkan ya. Nah, anak-anak pernah lihat tidak orang lumpuh bagaimana ya? Orang lumpuh itu dia tidak bisa berjalan ya. Nah, kebanyakan kalau orang lumpuh dia duduk di mana? Di kursi roda. Nah, anak-anak juga bisa lihat biasanya ada kakek atau nenek kita yang sudah tua, dia lumpuh. Nah, itu kita bisa lihat contohnya. Orang lumpuh dia tidak bisa berjalan. Nah, dia duduk di mana? Di kursi roda ya. Banyak contohnya ya. Kita bisa lihat. Nah, orang sakit, orang lumpuh, manusia biasa tidak bisa sembuhkan ya anak-anak ya. Tapi Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus dia bisa menyembuhkan karena dia dapat berbuat mukjizat ya. Tidak ada orang lain, tidak ada manusia biasa yang bisa berbuat mukjizat. Tetapi Tuhan bisa ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tentunya yang sering sekolah minggu ya, sering datang ke gereja, CMC ya di gereja kita, pasti sudah sering mendengar tentang mukjizat Tuhan Yesus ya. Banyak, misalnya orang sakit kusta disembuhkan ya. Terus orang yang matanya buta juga disembuhkan. Itu adalah mukjizat dari Tuhan Yesus ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar tentang orang lumpuh disembuhkan ya. Nah, pada waktu itu ya anak-anak, Tuhan Yesus datang ke Kapernaum ya. Nah, orang-orang yang ada di situ mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Lalu mereka datang ke rumah Tuhan Yesus untuk apa? Mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Mereka datang ramai-ramai ya, sehingga sampai di pintu pun tidak bisa lewat karena begitu banyaknya orang-orang yang datang ke tempat Tuhan Yesus ya. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama mereka? Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan ya kepada mereka. Mereka mendengar dengan hikmat ya. Nah, orang yang ramai itu sampai di muka pintu penuh ya, sehingga tidak ada tempat untuk orang lewat. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ya, tiba-tiba ada orang-orang datang membawa kepada Tuhan Yesus seorang yang
lumpuh ya. Kalian tentu tahu tadi orang lumpuh itu seperti apa ya. Dia tidak bisa berjalan ya karena lumpuh. Nah, orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang ya. Dia dibawa oleh 4 orang karena dia tidak bisa berjalan. Nah, orang-orang itu membawa orang lumpuh itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk disembuhkan, karena kemungkinan mereka sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit ya. Nah, lalu tentunya kalian tahu ya anak-anaknya, orang lumpuh itu dia tidak bisa berjalan. Nah, dia dibaringkan di tilam ya. Nah, pada waktu 4 orang itu membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, dia ditaruh di atas tilam ya. Nah, bagaimana caranya mereka membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus? Sedangkan waktu Tuhan Yesus mengajar, orang ramai sampai di pintu pun tidak bisa lewat ya. Nah, ada cara mereka membawanya kan. Mereka lalu naik di atas, mereka buka atap ya. Mereka buka atap dari atas ya. Mereka buka atap, lalu mereka turunkan orang lumpuh itu di depan Tuhan Yesus ya. Ya, dengan tali ya. Dengan tali diturunkan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus melihat ya betapa besarnya iman orang-orang itu ya, karena mereka membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, sebab mereka yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit ya. Tadi mereka tuh membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus supaya bisa disembuhkan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka membawa orang lumpuh itu, Tuhan Yesus melihat bahwa iman mereka begitu besar ya. Mereka yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Anak-anak bisa lihat Tuhan Yesus menyembuhkan hanya dengan mengatakan ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Nah, lalu di situ juga ya anak-anak ya, ada ahli Taurat ya. Kalian tahu tidak ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu yang mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu mereka berpikir tentang Tuhan Yesus ya. Siapa dia? Mengapa dia bisa mengampuni dosa orang? Padahal yang bisa mengampuni dosa orang hanyalah Allah sendiri ya. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah ya. Nah, tetapi Yesus mengetahui loh apa yang mereka pikirkan. Yesus tahu. Walaupun mereka belum mengucapkan, tapi Tuhan Yesus bisa tahu hati mereka. Ya. Begitu juga dengan kita ya anak-anak. Kita yang diciptakan oleh Tuhan ya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita katakan ya, terus apa yang kita lakukan, Tuhan tahu ya. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan tahu. Tuhan lihat kita dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Makanya kita tidak boleh main-main dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa ya.
tidak bisa Tuhan lakukan, ya. Tuhan tidak terbatas, tapi kita manusia terbatas. Tuhan bisa melakukan yang tidak bisa manusia lakukan, ya, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, ya. Nah, Tuhan tahu apa yang ahli Taurat pikirkan, ya. Terus Tuhan tahu mereka pikirkan. Nah, lalu apa yang terjadi, anak-anak? Setelah Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang lumpuh tadi, apa yang terjadi? Orang lumpuh tadi akhirnya bangun, ya. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan dia berjalan, ya. Padahal waktu itu dia sedang lumpuh, ya. Nah, dia lumpuh, tetapi begitu dibawa kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan kembali seperti kita. Bisa berjalan, dia angkat tilamnya. Karena pada waktu dibawa kepada Tuhan Yesus, ada 4 orang tadi yang bawa dia dengan tilam, lalu tilamnya dibawa, dia berjalan, dia pergi, ya. Nah, ini adalah mujizat dari Tuhan Yesus, ya. Tadi teacher sudah bilang begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan, ya. Nah, anak-anak kalau ada datang ke sekolah minggu, datang CMC, datang ke gereja, pasti tahu, ya, tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Nah, karena melihat kejadian yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tadi, apa yang terjadi, ya, anak-anak, dengan orang-orang yang sudah melihat kejadian itu? Mereka takjub karena melihat mujizat yang sudah terjadi. Lalu mereka memuliakan Allah, ya, karena mereka belum pernah melihat kejadian yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Lalu mereka memuliakan Tuhan, ya. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, kita dapat membaca firman Tuhan, ya. Kita dapat membaca firman Tuhan, kita dapat melihat begitu kuasa Tuhan, begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan, itu sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa yang sudah kita nikmati, ya. Kita lihat matahari, kita lihat sekeliling kita, pohon-pohon, semuanya itu karena kuasa dari Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya, anak-anak, ya. Kita bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anakku, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, ya. Semoga anak-anak dapat mengingatnya dengan baik, ya, dan dapat selalu bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu, di mana kami dapat belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kesehatan kami semuanya. Hanya inilah doa kami yang sudah kami sampaikan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.